Ya. Terakhir kalau nggak salah kita tentang logaritma ya, logaritma dan eksponen. Jadi ya, pada dasarnya fungsi eksponen, kalau kita tulis y sama dengan x kuadrat itu adalah fungsi polinomial, fungsi polinomial ya. Polinomial itu artinya fungsi pangkat, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, kalau kita tulis y sama dengan 2 pangkat x, variabelnya di atas, ini disebut dengan fungsi x eksponen. Kalau polinomial, pangkat, inverse-nya adalah, kebalikan dari pangkat adalah akar ya. Jadi, y sama dengan x kuadrat, inverse-nya nanti menjadi fungsi akar. Maka kalau kita lihat daripada gambarnya, nanti gambarnya kalau persamaan kuadrat itu seperti ini, kemudian y sama dengan x seperti ini, fungsi akar itu seperti ini. Ya, dia simetri terhadap sumbu y sama dengan x ya. Nah, begitu juga dengan bentuk fungsi x of fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu kebalikannya adalah atau inverse-nya adalah fungsi logaritma. Jadi kita lihat kalau bentuknya y sama dengan 2 pangkat kita jadikan dalam bentuk logaritma, maka ini basisnya kedua ya, 2 log y sama dengan x gitu ya, basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan nilai lognya ya, yaitu y sama dengan 2 pangkat x. Jadi kalau kita bisa mengubah bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma dan logaritma menjadi bentuk eksponen, maka sebenarnya ini kita sudah paham itu logaritma. Sama aja sebenarnya. Jadi kadang kita kesulitan tuh karena ya merasa itu sulit karena padahal itu sama seperti halnya 7 kali 5 kan mudah nih 35. Tapi kalau dikasih 7 bagi 1/5 ya kan kelihatannya kayak sulit ya. Ya, padahal ini juga sama yaitu 35 ya. Nah, jadi eh, begitu juga dengan fungsi eksponen tadi y sama dengan 2 pangkat x. Ya, kalau diubah menjadi bentuk logaritma, yaitu ini basisnya dikalikan dipangkatkan dengan hasil, basis dipangkatkan dengan hasil adalah nilai logaritmanya. Gitu ya. Cara mengubah bentuknya. Jadi kalau saya sendiri menghafalkan itu bukan daripada hurufnya, tapi daripada logaritma 100. Ini artinya basisnya 10, di sini nilainya adalah 2. Nah, teman-teman balik lagi silakan mudahnya bagaimana, apakah misalkan log 5 log 25 sama dengan 2 atau yang lainnya. Kenapa bukan 10 log 10? Nah, nanti kalau 10 log 10 kan ambigu antara basis dan nilai hasil ini ya. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Nah, ini kan ketukar. Tapi kalau log 100 sama dengan 2, ini basis dipangkatkan hasil sama dengan nilai logaritmanya 100 sama dengan 10 pangkat 2. Ini juga sama. 25 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, jadi dari sini kita bisa mengubah bentuknya menjadi logaritma atau sebaliknya. Itu aja dulu dicoba-coba gitu ya. Kalau pangkat jadi logaritma, logaritma jadi pangkat. Gitu. Nah, kalau kita lihat daripada ini, kalau tadi saya misalkan logaritma 100 sama dengan 2, maka saya akan tahu sifatnya. Sifat perkaliannya bagaimana? Kalau perkalian di dalam logaritma seperti ini, ya kan, sama dengan perkalian penjumlahan masing-masing logaritma. Karena ini nilainya 2, logaritmanya nilai 10, nilainya 1, ini jadi hasilnya sama. Nah, berarti konsep ini bisa dipakai. Barulah kita tulis log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Jadi kalau saya memulainya daripada
ini baru bisa menghafalkan konsepnya, formulanya. Jadi contoh itu untuk memudahkan kita sehingga konsepnya dipakai. Jadi kalau menghafal konsep kita kadang-kadang juga yang terdapatnya. Jadi silakan mana yang mudah bagi teman-teman semuanya. Jadi ada perkalian daripada logaritma, maksudnya sifat yang tadi ini perkalian sama dengan penjumlahan masing-masing logaritmanya. Pembagian daripada logaritma dengan pembagian masing-masing, pengurangan daripada masing-masing logaritma. Contoh kalau pembagian tadi, kalau saya kan ngambilnya 100 tadi. Jadi saya bisa kira-kira log 100 dibagi 10. Ini kan 100 bagi 10 kan 10 ya. Berarti ini nilainya 1 ya. Nah, ini saya bisa track log 100 dikurangi log 10, 2 dikurangi 1. Nah, berarti saya bisa pakai konsep ini. Ya, gitulah kira-kira ya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pangkat daripada nilai logaritma bisa menjadi pangkat pada logaritma bisa diturunkan ke bawah menjadi perkalian. Contoh 5 log X kuadrat pangkatnya bisa turun menjadi 2 kali 5 log X. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk itu? Nggak ada ya. Jangan sampai ada pertanyaan ya. Saya nggak bisa jawab nanti. Ya. Dari persamaan berikut, kita melihat bahwa Y sama dengan 2X, ya, inverse-nya adalah Y sama dengan 2 log X ya, atau ditulis kalau basisnya kadang sebenarnya lebih sering ditulis di atas ya, cuman nggak tahu di slide kita ditulisnya di bawah. Kalau kita ikutin begini, log X dengan basis 2 gitu ya, sama aja. Nah, dari gambar terlihat bahwa dia simetri terhadap garis Y sama dengan X, simetri dan garis miring itu ya, garis tengah itu. Artinya dia saling inverse ya, saling inverse. Kalau kita uji pakai fungsi vertikal, garis vertikal, berarti dia sebenarnya fungsi kan, kenanya satu kali, baik di Y sama dengan 2X maupun Y sama dengan log X. Masing-masing kenanya satu kali. Kalau kita uji dengan horizontal test, juga dia kenanya satu kali. Gitu ya. Itu Pak kenanya 2 kali di sini. Ya beda, ini beda fungsi ya. Maksudnya adalah fungsi Y sama dengan 2E. Dia adalah fungsi dan fungsi satu. Ini juga Y sama dengan 2 log X juga fungsi dan fungsi satu. Nah, ayo coba kita buktikan benar nggak itu inverse-nya. Ya, kita gunakan tahapan dalam menjadikan dia menjadi inverse. Ini Y sama dengan, ubah menjadi X sama dengan. Bagaimana? Dengan konsep logaritma tadi ya. 2 basisnya dipangkatkan dengan hasilnya adalah Y. Gitu ya. Nah, ini kan sudah satu selesai nih. Satu step ya. Step yang kedua adalah ubah X-nya menjadi F inverse Y sama dengan 2 log Y. Nah, ini persamaan 1 dan persamaan 2 ini masih fungsi yang ini nih. Ya. Gitu ya. Ketika diubah Y-nya menjadi X, jadilah F inverse X sama dengan 2 log X. Ini yang dikatakan dengan fungsi inverse. Ya. Fungsi ya, ketika diubah Y-nya menjadi X, jadilah dia fungsi inverse. Nah,
Jadi awalnya seperti halnya begini, saya buat X tambah Y sama dengan 5. Ya kan? Ketika saya ubah Y sama dengan 5 kurang X kan masih fungsi yang sama. Ya kan? Ketika saya ubah menjadi X sama dengan 5 kurang Y juga masih fungsi yang sama. Ketika saya ubah F inverse Y sama dengan 5 dikurang Y, nah ini juga masih fungsi yang sama. Ketika saya ubah yang terakhir F inverse X sama dengan 5 kurang X, baru dia merupakan fungsi yang berbeda. Atau kita katakan fungsi inverse. Nah ini jadi Y sama dengan 2 log X, tahapan 1 bikin X sama dengan, sudah. Tahapan kedua ganti X-nya menjadi F inverse, sudah. Itu adalah fungsi yang sama dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Ketika diubah Y-nya menjadi X, di sini baru dikatakan fungsi inverse. Jadi tahapan 1, tahapan 2 itu masih fungsi yang ini. Tahapan ketiga diubah Y-nya menjadi X, jadilah dia yang ketiga, fungsi inverse. Begitu ya. Semua tahapan dalam mendapatkan fungsi inverse juga begitu. Contohnya, ini Y sama dengan X kuadrat. Ya. Ini Y sama dengan X kuadrat kan begini ya. Y sama dengan X kuadrat. Cari inverse-nya, ubah dulu menjadi X sama dengan ya. X kuadrat sama dengan Y. X-nya sama dengan plus minus akar Y. Oh, ini ada dua nih. Berarti bukan fungsi satu-satu. Harus diambil satu saja. Ambil X sama dengan akar Y. Nah, selesailah tahapan yang pertama. Menjadi awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Yang kedua, ubah menjadi F inverse Y sama dengan akar Y. Yang ketiga, F inverse X sama dengan akar X. Nah, inilah yang menjadi fungsi akar. Gitu ya. Nah, Y sama dengan akar X yang ini nih. Ya. Y sama dengan akar X, ini Y ini ya. Y sama dengan akar X. Jadi mau ditulis F, mau tulis F inverse, itu yang dimaksud adalah nilai Y-nya. Ya. Nilai Y-nya. Jadi awalnya Y sama dengan X kuadrat, harusnya kan kalau plus minus kan dua-dua tuh. Kalau dua-dua dia kan bukan fungsi ya. Karena fungsi itu ketika X-nya harus kenanya satu kan. Kalau ini kan fungsi, tapi kalau ada dua begini, ketika X-nya kenanya dua kali, makanya diambil setengahnya aja. Ini cara ngambil setengah plus minus pilih satu, pilih X plus, berarti yang bagian atas. Kalau ambil yang ini berarti bagian bawah. Diambil yang bagian atas berarti plus akar Y. Nah, ubah ini menjadi F inverse Y, jadi terakhir F inverse Y sama dengan akar X. Inilah yang dikatakan fungsi inverse tidak simetri dengan suku Y sama dengan apa dia adalah eksponen, inverse-nya kebalikannya adalah logaritma. Kalau kuadrat kebalikannya adalah akar. Kita sudah mengkuadratkan, mau kembali lagi ya kan? Kita sudah melakukan eksponen, dikembalikan lagi, beda membuat menjadi logaritma. Kita sudah menggunakan matriks, mengembalikan dengan inverse matriks. Kita sudah mengembalikannya jadi kurang tambah 7 kurang 7 jadi 0. Kita sudah mengalihkan, mengembalikannya dengan lembah. Jadi mengetahui inverse itu mengetahui bagaimana kita kembalikan lagi posisinya. Kenapa Y sama dengan X kuadrat nggak bisa dikembalikan? Karena 5 dikuadratkan 25, min 5 dikuadratkan 25. Ketika 25 dikembalikan harus milih. Kamu asalnya dari 5 atau dari min 5. Apakah tipe yang plusnya tapi plus 5 ya kan? Gitu. Karena sistem tidak bisa memilih, kita yang menentukannya gitu ya. Makanya kalau di judul itu kan orang bodoh, judul online ya kan? Judul offline masih penting, ya kan? Judul offline itu masih kelihatan, kalau ditipu itu kelihatan di situ kan? Judul online lebih parah, software yang ya kan? Juga mungkin. Oh, bukan judul offline ya? Ya kan? Kalau judi online kan parah, nggak tahu sama sekali.
tidak ada programnya segala macam, itu nggak mungkin menang kalau kita apa. Jadi tambah stres lah. Gitu. Permainan di situ digunakan permainan psikologis, ya kan? Takut ini gitu kan? Dikasih 100.000 aja udah senang tuh kalau jangan ada di mahasiswa jangan ada ya. Kalau bisa nipu nggak apa-apa ya, nipu yang itu. Kalau nipu bandar itu ditangkap polisi kena yang ya. Mahasiswa Telkom jangan ada ya, jangan ada ikut-ikutan gitu. Menunjukkan tingkat literasi ini kita sangat rendah ya. Kemudian kemudian terakhir kita akan membahas bagaimana kurva Y sama dengan ini C kali A pangkat X ya. Ini udah juga, tapi sekarang kita coba kerjakan ya. Kita coba praktek, tapi sebelumnya dijelaskan dulu sedikit ya. Nah, jadi sederhananya ketika kita ingin membuat kurva ataupun ingin mengambil gambar dari mengambil informasi dari kurva tersebut, kita kan punya referensi. Apa itu referensi? Ini garis atau parabola atau kurva lainnya, gitu kan? Nah, kalau garis langsung kita gunakan persamaan adalah Y sama dengan AX plus B, gitu kan? Jadi ketika kita maunya garis, maka kita gunakan langsung AX plus B. Ini cukup membutuhkan dua informasi mengenai titik ya. Gitu, karena titik 1, titik 2 langsung bisa dibuat garis lurus. Gitu ya. Begitu juga dengan persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C, setidaknya kita butuh informasi 3 titik. Dan yang menjadi paling penting itu adalah satu titik puncak ya. Titik puncak yang berada di X sama dengan min B per 2. Kenapa titik puncak? Karena titik puncak itu akan menunjukkan kalau dia terbuka ke atas dari nilai A-nya, kalau positif berarti terbuka ke atas, begitu misalkan dia sama dengan 2X kuadrat tambah 7X plus 5. Nah, berarti dia titik puncaknya terbuka ke atas. Nah, begitu kan? Satu titik lainnya diketahui, maka yang lainnya adalah mirroring-nya kan? Kalau misalkan di sini tahu titik puncak, kemudian satu titik lainnya, nah, ini titik puncak, berarti kan ini pasti mirroring kan? Ya kan? Jadi 3 titik, ya titik puncak 1, titik lainnya 1, 2, kemudian udah cukup. Titiknya ini bisa dibuat mirroring gitu, sebagai ya. Begitu juga dengan lingkaran. Informasi apa yang kita butuhkan ketika lingkaran? Informasi pusat lingkaran dan jarak. Dan makanya persamaan lingkaran itu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya di A sama B ini, ya kan? Jari-jarinya adalah ya, gitu. Baru kita bisa menjelaskan. Nah, khusus untuk persamaan fungsi eksponen dan logaritma, fungsi eksponen dan logaritma nanti sama dalam gambaran grafiknya, karena seperti kuadrat dan akar tadi, ya. Ternyata dia cuma geser begitu aja, ya. Intinya adalah kita mempunyai informasi mengenai titik, kita bisa bikin persamaannya. Kita punya persamaan, kita bisa bikin gambarnya. Sekarang ada gambar. Kita mau bikin persamaannya. Ini sudah ya, tapi saya inikan sedikit. Uraikan lagi ya. Jadi fx sama dengan c a pangkat x, karena ada titik yang diketahui 1,3, bermaksudnya adalah x-nya sama dengan 1.
Y-nya sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan C kali A kali pangkat 1. Ini persamaan 1. Kemudian ada titik lainnya, yaitu 0, berapa? 1,5 atau 3/2? 0,3/2. Berarti Y-nya 3/2, C-nya belum tahu, A-nya belum tahu, dipangkatkan 0, pangkat 0 artinya nilainya 1, C sama dengan 3/2. Substitusi C sama dengan 3/2 ke persamaan substitusi 2 ke persamaan 1. Artinya C kali A, C-nya 3/2, A kali A sama dengan 3. A-nya sendiri sama dengan 2 ya. Nah, jadilah Fx sama dengan C kali A pangkat X. C-nya tadi 3/2, A-nya 2 pangkat X. Disederhanakan 3 kali 2. Ini 1/2 atau 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X sama dengan 3 kali 2 pangkat X min 1. Ini boleh disederhanakannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu sudah dari kurva kita mendapatkan persamaan. Kemudian dari persamaan nih, kita buat kurvanya nih dari persamaan. Nah, sekarang kita coba satu soal. Ini Y sama dengan log X ya. Y sama dengan 3 log X ya. 3 log X, basisnya 3. Saya bantu dulu dengan membuat persamaan ini menjadi persamaan eksponensial. Bagaimana? Basisnya adalah 3, dipangkatkan dengan hasil, dipangkatkan Y ya. Hasilnya sama dengan X. Berarti X sama dengan 3 pangkat Y. Lalu bagaimana cara menggambarkannya? Ya bebas saja ngambil nilai di sini kan. Mengambil Y-nya 0, hasilnya berarti berapa? Y sama dengan 1, hasil X-nya berapa? Y sama dengan 2, hasilnya berapa? Langsung digambarkan. Nah, silakan dilanjutkan untuk menggambarkan kurvanya. Nah, ya silakan. Dicobain. Ya. Mau dari sini nggak bisa kalau yang hafal ya. Yang hafal dari sini ini basisnya 3. Kalau kita ambil X-nya 3, berarti 3 log 3 nilainya 1. Berarti kalau X-nya 3, Y-nya 1, 3,1. Sudah punya dapat titik 3,1. Misalkan 1, 2, 3,1 kata 3,1. Ya. Ambil X-nya 9. Kenapa 39? Karena basis dari ini ya 3 kuadrat, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 log 9 berapa? 2. Ya kan? Kalau yang apa dari sini, kalau nggak apa dari sini ya dari sini. Ambil Y-nya 0, 3 pangkat 0. Berarti nilainya 1. Berarti X-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya 1 berarti dapat berapa? 1,1. Dan cara dapat 3 itu 1 bisa dibuat. Coba dikerjakan di buku atau di tablet. Sampai jadi gambarnya ya. Ini kan cara titik puncak. Jadi cuma dapat informasi titiknya langsung ditarik garis. Eksponensial artinya drastis ya. Naik secara drastis atau turun secara drastis. Kalau pada kurva kita cuma mengetahui titiknya saja, beberapa titik, ya kita bahkan nggak tahu drastisnya di mana, langsung ditarik aja nanti akan kelihatan. Yang suka boleh saya tulis di depan ya. Benar semuanya. Kerjain gambarnya, tinggal dari titiknya. Y-nya 0, sama 7, 3 pangkat Y. Ini semuanya sudah pangkat itu berarti kalau pakai apa?
Ya, kalau kalkulator semua aja pakai AI. Saya kalau pakai kalkulator pakai AI, saya aja kosan aja dia apa-apa. Ya, beneran. Karena udah bisa semua. Dua titik kan cukup katakan kita bisa menggambarkan. Coba kamu gambarkan bukan di titiknya, ya, di luar ini. Jadi tahu apa kalau dikasih gambar itu mana mesti tahu. Oh yang ini ada berapa gambar ya? Model ini apa? Ini ada yang begini nanti, ada yang begini, tidak? Ada yang begini. Jadi bisa membedakan yang mana, gitu kan? Kalau garisnya sama juga seperti garis. Ini ada garis 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 1, 1, 1. Plus J sama dengan plus J sama dengan 1. Yang mana garisnya kan? Berubah. J-nya sama dengan ini ada garis 1, garis 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke Pokoknya bisa membedakan di sebelah sini di sebelah ini. Karena ada informasi dari persamaan sama jadi kalau ada gambar bisa bikin persamaan ya, ada persamaan bisa bikin gambar. 3 aja sebenarnya 3. Saya udah bikin lagi 3,1. Nah, iya. X, Y, kan X, Y kan ini udah betul. Terakhir itu sekarang. 1, 2, kamu tingginya berapa? 1,0, 3,0 betul. 3,1 betul. Itu ada betul. Wah, dari kota bersama sekali. Y sama dengan X, nanti X sama dengan 3 pangkat Y. Ini bukan 7 ya. Ya.
Kalau Islam berarti gimana ya? Bisa juga kalau kita tahu kalau nggak kita ambil bilangan kayak apa ICS seperti ya jadi kalau sepertinya kan dia bangun kita dia bangun oh berarti ya bebas jadi kalau udah banyak yang kita tanya memang jadinya kayak gini ketika makan ini itu nggak stabil Ada bisa Rio.
Oke, kita perhatikan ya yang dikerjakan oleh teman di depan. Yang belum boleh sambil dikerjakan ya. Yang belum boleh sambil dikerjakan. Yang sudah paham lagi cerita. Karena konteks itu aja ya. Nanti kita masuk ini itu juga. Jadi grafik itu dulu ada di tiga titik sudah ada kalau garis cuma dua kalau cuma kuadrat puncak titik lainnya kalau tadi malah nggak ada informasi lainnya nggak apa-apa juga karena beberapa titik aja langsung kelihatan dia dan kita lihat yang dikerjakan oleh Hadapi yaitu kalau ketika tadi kalau dari persamaan ini karena ini persamaan logaritma kita boleh ngambil peletakan tiganya ya kan 3 log 3 atau kan ya. Kalau x-nya 3 y-nya dan 1 3,1 kan langsung titiknya boleh itu kalau nggak bisa cara itu ya menggunakan ini diubah dulu ya. Nah, kalau tadi 3 log 3. Kalau ambil x-nya 9 tadi 3 log 9 nilainya 2. Berarti 9,2. Titiknya 9,2. Ambil lagi pelipatan dari pada 3 berapa? 27 berarti 3 log 27 nilainya adalah 3 27,3 1,0, 3,1, 9,2, 27,3. Dari sini aja itu udah kelihatan tuh rupanya ya melengkung. Ya. Nah, ketika sudah sampai sini, nah itu mungkin sebagian tuh ada yang sini. Tadi justru eksponensialnya itu drastisnya itu di sini. Start dia mulai drastis dari -1 itu dia langsung ke bawah. Tidak pernah menyentuh x sama dengan 0. Kenapa? Karena logaritma itu kan y sama dengan logaritma x. Nah, x itu harus lebih dari 0. Kita waktu membahas terkait dengan domain juga x-nya menyebut tidak boleh 0. Akan harus lebih dari sama dengan 0. Logaritma x-nya lebih dari 0. Jadi terbukti nggak ada tuh kalau x-nya yang negatif tuh, x-nya negatif kan di sini kan, di sini tuh nggak ada kurvanya. Gitu. Jadi kita maksa aja lah x-nya -9 bisa nggak? Jadi sama dengan log -9 tidak terdefinisi. Kalau kita masukin ke sini x 3 pangkat y sama dengan -9 tidak terdefinisi juga, ya kan? Kalau kita maksa x-nya tadi kita input yang sebelah kiri -9 gitu ya. Apa 3 pangkat 0 nilainya 1, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat -2 1/9. Jadi paling kecil nilainya adalah yang jelas dia tidak 0, ya kan? Lebih dari 0 nilai x-nya. Kalau nilai ini bagaimana? Nilai ini-nya di sini kan juga ada. Ini juga masih ada tuh tulisannya. Ya, walaupun naiknya pelan-pelan satu-satu ya, tapi tetap masih ada nilai y-nya. Berarti dari kalau range-nya dari negatif 3 sampai positif 3. Ya, kalau domainnya range-nya lebih dari sama dengan 0. Ini kan? Ya, dilihatnya sumbu x aja. Kalau domain. Kalau ini di sumbu y. X-nya kenapa? Ini tidak pernah menyentuh sumbu y ya. Ya, cara ceknya ambil aja nilai x-nya 0. Kita x0 kan posisinya di sini kan? Kita ambil x-nya 0. Ada nggak nilainya?
masukin ke dalam 3 pangkat Y sama dengan 0. Ada nggak? Nggak ada, tidak terdefinisi. Ya kan? 3 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 pangkat 2 1/9. Nggak ada yang menghasilkan nilainya 0. Makanya dia nggak pernah menyentuh. Ini kan 0 di sini kan? 0,1 min 1, 0, min 2. Tidak yang jelas X-nya 0. Tidak pernah disentuh. Artinya tidak ada nilai kalau di dalam bersama. Berarti domainnya lebih dari aja. Ya, lebih dari itu. Domainnya lebih dari 0 ya. Salah, misalnya. Ya. Itu ya, bisa ya. Untuk membuat kurvanya tadi, kalau Y-nya sama dengan 0, didapatkan apa? 3 pangkat 0 sama dengan X, atau X-nya sama dengan 1. Kemudian, kalau Y sama dengan 1, berarti X sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. Kemudian, kalau Y sama dengan 2, X sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Dapatlah kita 1,0 begitu, 3,1 di sini, kemudian 9,2 ya, kira-kira gini. 1,0, 3,1, 9, gitu ya. Kelihatan nggak bahwa dia simetri dengan Y2? Kalau 3 ini kan log 3X, simetrinya dengan Y pangkat 3 pangkat X ya. Kurvanya nanti kalau yang itu kira-kira tuh ya kalau Y 3 pangkat X ya. Nah, jadi simetri ke situ ya. Ini kita bisa buat di sini lah, tadi ya, di aplikasi ya. Kita bisa bikin di aplikasi. Nah, di aplikasi itu untuk menguji aja, betul nggak yang kita kerjakan ya? Y sama dengan 3 pangkat. Tiga pangkat X ya. Yes. Nah. Y sama dengan 3 pangkat X tadi ya, yang dikerjakan oleh teman kalian. Nah, ya kan? Kelihatan ya, Y sama dengan pangkat X, satu lagi adalah bisa dibarengkan nggak ya? Y sama dengan log ya.
Nah, ya. Kelihatan ya? Y sama dengan log X, 3 log X, satu lagi Y sama dengan 3 pangkat X. Saling itu ya, saling inverse ya. Saling inverse dengan tumbuh Y sama dengan X gitu ya.